Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 sampai 4 masih bersama Ibu Eka Yuliantika ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya adalah energi listrik ya. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Nah, di sekitar rumah itu banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Contohnya untuk penerangan, untuk menyalakan air, ataupun untuk menyalakan alat-alat elektronik lainnya. Nah, di sisi lain dalam pemanfaatannya kita harus selalu berhati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena bisa berbahaya ya. Coba kita amati gambar berikut. Apa pendapatmu mengenai gambar ini? Ya teman-teman, di sini ada contoh kegiatan yang tidak memperhatikan keselamatan dalam penggunaan energi listrik ya. Di sini ada anak yang memanjat tiang listrik, padahal tidak boleh ya, itu berbahaya. Kita bisa tersengat listrik ya, karena kalau kena kabelnya. Kemudian ada juga anak yang sedang bermain layangan di dekat sambungan aliran listrik. Ini juga tidak boleh ya, karena berbahaya. Kemudian di sisi lain ada orang yang sedang memangkas ranting pohon ya. Ini boleh ya dilakukan supaya ranting pohon ini tidak mengenai sambungan aliran listrik, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan dalam memangkasnya ya. Kemudian ada lagi seorang anak yang mendengarkan radio di dekat kolam renang ya, padahal radio ini menggunakan listrik ya. Ingat teman-teman bahwa listrik yang digunakan dekat air itu sangat berbahaya ya. Kita bisa tersetrum. Jadi sebisa mungkin jauhkan listrik dari air ya. Oke, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik berdasarkan gambar yang tadi? Ya, berdasarkan gambar yang tadi berarti apabila kita akan main layangan sebaiknya di lapang saja ya, yang jauh dari sambungan aliran listrik. Kemudian jauhkan barang elektronik dari air ya, dan tidak memanjat-manjat tiang listrik ya, berbahaya. Perhatikan gambar yang ini ya. Ini adalah penggunaan listrik yang ada di dalam rumah ya. Di setiap ruangan kita pasti menggunakan energi listrik. Nah, sekarang kita tulis barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditemukannya apa. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat menggunakan barang tersebut. Nah, Ibu beri contoh di kamar mandi ya. Di kamar mandi kira-kira barang yang menggunakan energi listrik apa? Lampu ya. Kita bisa menggunakan lampu misalnya, terus alat pencukur, kemudian juga hair dryer seperti itu ya. Nah, kira-kira kemungkinan bahaya yang ditemukannya apa nih? Di kamar mandi ini begitu dekat dengan air ya. Makanya kita jauhkan barang-barang elektronik itu dari air. Selain itu, saklar dan juga stop kontaknya juga harus jauh dari air ya. Kemudian penggunaannya bagaimana nih? Tentu saja kalau tidak digunakan sebaiknya dimatikan lampunya. Kemudian barang-barangnya juga dicabut ya dari stop kontaknya kalau tidak dipakai. Nah, untuk ruangan-ruangan yang lain silahkan kamu cari barang yang menggunakan listriknya apa, kemudian kemungkinan bahaya yang ditemukannya apa, dan juga kemudian juga apa yang harus dilakukan saat menggunakan barang tersebut. Harus bagaimana caranya ya. Oke, tahukah kamu bahwa 55% sampai 78% tubuh manusia itu terdiri dari air? Nah, karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik ya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi bahwa listrik ditambah air itu sangat berbahaya. Makanya kita harus jauh-jauh dari listrik ya. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung sumber listrik membutuhkan pakaian khusus.
kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Dan suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu minta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Nah, dan tahukah kamu bahwa petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, berdasarkan bahan bacaan ini, kita buat petunjuk cara menghindari bahaya listrik ya. Yang pertama itu adalah jangan bermain layangan di dekat kabel atau gardu listrik. Kemudian jauhkan barang elektronik dari air dan segera masuk ke dalam ruangan saat terdengar suara petir ya. Ya teman-teman, jadi listrik itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Tetapi penggunaannya yang tidak hati-hati itu akan berbahaya bagi kehidupan kita. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang hemat energi. Tapi tahukah kamu apa itu hemat energi? Iya, hemat energi itu adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jadi digunakan hanya sesuai kebutuhan saja. Contohnya lampu. Jika kita tidak menggunakan lampu, sebaiknya dimatikan saja. Kemudian ketika kita menyalakan televisi, tidak ditonton, sebaiknya dimatikan saja. Seperti itu ya. Nah, mengapa kita harus menghemat energi? Jika energi yang kita keluarkan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Contohnya listrik ya. Tentu kamu sudah mengetahui bahwa setiap bulan kita membayar listrik. Nah, jika penggunaan kita sedikit, maka biaya yang dikeluarkannya pun akan lebih sedikit. Nah, sebaliknya, jika penggunaan kita lebih banyak, maka biaya yang dikeluarkannya pun akan lebih banyak, ya. Kita amati poster ini, Ibu akan bacakan. Yang pertama, coba lihat, di sini ada gambar keran ya. Ada gambar keran, kemudian ada kalimat tentang manfaatkan air secara optimal. Nah, pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lihat gambarnya seperti ini ya. Kemudian lebih hemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Ini gambarnya seperti ini. Ada mesin cuci dan juga ada gambar pakaian. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam dan menyambut, membersihkan dan untuk membilas ya. Ini ada gambar petunjuknya dan juga di sini ada kalimat petunjuknya dan juga ada gambarnya ya. Mandi berendam paling boros air, mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Nah, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air yang terbuang. Nah, dalam poster ini kira-kira informasi apa yang bisa kita dapat? Ya, tentu saja adalah informasi tentang cara untuk menghemat air ya. Di sini ada kalimat petunjuknya, bagaimana caranya ya. Nah, teman-teman, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan poster ya. Yang pertama itu adalah kalimatnya. Kalimatnya harus menggunakan teks petunjuk dengan kalimat yang jelas. Kemudian yang kedua gambar. Gambar juga harus sesuai dengan topik atau tema. Seperti yang tadi ya, tentang air berarti ada gambar kerannya, ada gambar dalam penggunaan airnya untuk mencuci, yang tadi untuk mencuci baju, untuk mencuci mobil, kemudian untuk mandi dan sebagainya. Jadi harus sesuai ya. Kemudian yang ketiga, penyajiannya tentu saja harus menarik dan mudah dipahami ya. Jadi ketika kamu membuat poster, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan ya. Kalimat, gambar, dan penyajiannya. Nah, sekarang
sekarang tiba saatnya kamu juga harus mencoba untuk membuat poster. Kali ini ibu tugaskan kamu untuk membuat poster tentang hemat listrik ya. Selamat mencoba ya. Oke, sekian pembelajaran yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.